Pernah lihat burung? Pernah. Burung nuri. Dia menetas. Setelah dia menetas, ceritanya petani yang baik hati. Di sebuah tempat ada seorang petani yang sangat miskin. Dia rumahnya reot, gubuk derita. Bajunya juga sedikit, bajunya ditambal-tambal karena tidak punya ya. Dia sakit, dia tidak bisa bekerja karena sedang tidak sehat, sudah tua, tidak punya anak, tidak punya istri. Pak Tani kedinginan. Biasanya Pak Tani selalu membakar kayu untuk menghangatkan tubuhnya, tapi kali ini karena Pak Taninya sakit, dia tidak bisa membakar kayu, tidak ada kayu yang dibakar. Pagi hari Pak Tani memaksakan diri untuk bangkit dari tempat tidurnya karena tidak ada yang menolong dia. Akhirnya Pak Tani keluar dengan susah payah, keluar rumah. Setelah keluar rumah, Pak Tani berjalan beberapa meter dari rumahnya. Pak Tani menemukan sebutir telur, ya, sebutir telur. Nah, di situ Pak Tani langsung, ada telur satu. Diambilnya sama Pak Tani. Alhamdulillah ya Allah, kok ada telur di sini, kasihan sekali. Ini telur siapa? Pak Tani bertanya-tanya sendiri. Setelah itu, telurnya dibawa pulang. Pak Tani mengambil sobekan baju yang ada di rumahnya, dibuntel, nggih. Telurnya itu diselimuti karena Pak Tani kasihan. Telurnya kedinginan ini ya, ndak ada induknya. Disimpan, ditaruh di tempat yang hangat. Pak Taninya sangat baik hati sekali. Setiap hari ditengok telurnya hangat tidak, kalau kurang hangat dibetulin lagi selimutnya, sampai akhirnya telurnya itu menetas, keluar burung. Ya, pernah lihat burung? Pernah. Burung nuri. Dia menetas. Setelah dia menetas, Pak Tani semangat. Aduh, aku punya teman ya. Temanku burung kecil. Pak Tani rajin. Pak Tani pergi ke hutan untuk mencari kayu. Kalau sudah dapat kayu, Pak Tani kayunya dibawa ke pasar, terus dijual. Lalu uangnya buat beli makan ya. Pak Tani membeli apa ya, beras untuk makan. Saat Pak Tani makan, Pak Tani ingat sama burungnya. Aduh, burungku belum makan. Pak Tani ngasih burungnya karena burungnya masih bayi, masih ya. Terus disuapin burungnya itu. Pak Tani sangat menyayangi burung itu karena burung itu tidak ada mamanya, tidak ada bapaknya. Disuapin sampai burungnya menjadi burung yang besar, cantik, bisa terbang. Lalu Pak Tani berpikir, aduh, burungnya sudah besar, berarti burungnya juga harus terbang dong, tidak boleh disimpan terus, kasihan. Akhirnya Pak Tani mengajak burungnya keluar rumah. Hai burung, sekarang kamu boleh terbang. Kamu boleh terbang bebas ke tempat yang asli kamu. Nah, setelah itu Pak Tani kesepian. Ya Allah, aku tidak punya teman lagi. Burungnya sudah pergi, dia sudah ke alam bebas. Pak Tani sakit, menggigil sendirian. Dia tidak bersemangat lagi. Tapi di malam hari itu ada suara ketukan pintu. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara siapa itu? Pak Tani bingung. Tidak, sayang. Nulisnya di mana? Buku apel ya. Buku apel diambil juga. Setelah itu Pak Tani membuka pintu. Ternyata yang di depan pintu burung nuri yang tadi Pak Tani menolong ya. Burung nuri itu membawa sebuah biji. Nah, sebuah biji
Lalu bijinya, Pak Tani bingung, kenapa Nuri, kamu bawa ini buat apa Nuri? Nurinya bilang sama Pak Tani, matuk-matuk, disuruh Pak Taninya ditarik-tarik, diajak ke depan rumah. Lalu mematuk-matuk di depan rumah itu menggali lubang ya, tanahnya dipatuk-patuk sama paruhnya, tuk, tuk, tuk. Bijinya dimasukkan ke dalam tanah, lalu ditutupi dengan tanah lagi. Sudah itu si Nuri pergi, pulang lagi terbang. Pak Taninya tidur. Setelah pagi Pak Tani bangun tidur membuka pintu. Wow, subhanallah. Ternyata di depan rumahnya sudah ada pohon yang buahnya banyak sekali. Buahnya banyak. Nah, Pak Tani ambil buah itu satu dimakan. Pak Tani jadi kuat badannya. Pak Tani sehat. Sekarang Pak Tani bersemangat bekerja. Akhirnya nulisnya ini sayang. Di buku apel, dia ambil buku apel. Oh, nulisnya seperti ini sayang. Itu ya. Ya. Di sini boleh petani bawahnya di sawah ya. Setelah itu Pak Tani jadi kuat karena makan vitamin ya. Bekerja semangat. Buahnya dipetik, dibawa ke pasar, dijual. Pak Tani sekarang uangnya banyak. Bisa beli kerbau. Sekarang Pak Tani punya kerbau, dua ekor kerbau dibelinya. Buat membantu Pak Tani menanam di sawah. Karena Pak Tani punya sawah tapi tidak pernah diurus. Pak Taninya sakit. Sekarang Pak Taninya sudah sehat, bisa menanam padi di sawah. Nah, dari cerita itu anak-anak bisa mengambil pesannya ya, bahwa orang yang baik itu nantinya akan mendapat balasan yang baik pula ya. Pak Tani tulus menolong burung Nuri. Walaupun Pak Tani lapar, tapi telurnya tidak direbus, terus dimasak. Pak Tani mau merawat telur itu sampai menjadi seekor burung. Telurnya tidak dimakan karena Pak Tani baik hati. Makanya anak-anak juga harus baik hati ya. Suka menolong sama temannya, sama orang lain. Tidak boleh sombong ya. Nah, untuk besok kegiatan hari Kamis, karena kita ada teman-teman kita yang di sana kebanjiran ya Bu ya. Iya. Kebanjiran, nanti anak-anak membawa uang sedikit ya, bisa dimasukkan dalam kaleng buat nolong korban bencana banjir. Di Wonokerto sana yang biasanya tidak banjir, teman-teman kita kebanjiran sayang ya. Nanti anak-anak bawa seikhlasnya buat ngisi kaleng ya. Sekarang kalau ada boleh Pak Bu? Apa besok? Kalau bawa ya, kalau enggak besok. Ya bilang sama mamanya ya, nanti diworo-woro aja ya Bu biar bisa. Ya, besok aja ya sayang ya. Kaleng gue apa? Kalau enggak bawa. Ngisi kaleng buat bantu korban bencana banjir ya sayang ya. Seperti Pak Tani yang baik hati. Pak Tani kan menolong burung ya. Akhirnya Pak Tani mendapat balasan, mendapat pohon yang buahnya lebat. Sekarang Pak Taninya jadi kaya raya. Ada ya, alhamdulillah. Ada yang belum selesai? Ada Bu, belum ini. Nanti kalau anak-anak sudah selesai, boleh maju kita nyanyi ya. Oh ini yang kemarin ya. Sekarang nulisnya petani di sawah ya sayang ya. Ini ya. Nulisnya sama seperti itu Mas. Diulang sampai bawah kalau bisa. Petani di sawah gitu ya. Iya, boleh 5 ya. Bogoroke ngendi? Nah, lihat gambarnya di sana ada contohnya ya. Sudah selesai Mbak? Mbak Fida sama Mbak Lipa sini nyanyi. Nyanyi yuk. Yang kemarin profesi yang di Bogoroke ngendi? sini diajari sama Bu Titi. Ya, Mas Fari sudah boleh maju ya. Ini kita ini. Di sini, madep ke sana Mbak Salsa di sini ya. Mbak Salsa sini. Madep ke sini ya. Yuk. 1 2 3 yang Ucap kemarin salam ya. dulu, ucap Ya. salam. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Mas Mama nulis di buku apel. Pak dokter di rumah sakit, Pak polisi di jalan raya, Pak tani di sawah, nelayan di laut, ibu guru ngajar di kelas. Pinter. Yang kemarin lagi lagunya apa ya yang kemarin lagi itu? Yang nyetir pesawat siapa namanya? Pilot. Yang nyetir mobil siapa namanya? Yang nyetir kapal siapa namanya? Nakoda. Siapa lagi kemarin? Siapa lagi ya? Yo, siapa lagi Yang nyetir kereta siapa namanya? Kereta? Kereta siapa? Oh, kereta. Mas ini. Nah, Mas ini penunggang kuda siapa namanya? Pak Kusir, pinter. Pengendali delman siapa namanya? Pak Kusir. Yang naik motor siapa namanya? Orang dia pengendara, itu sebutannya. Namanya pengendara motor, begitu ya? Sekarang yang masjid tempat ibadah, masih ingat dah? Masjid tempat beribadah, tempat umat sholat berjamaah, rumah Allah agung suci mulia, lambang kesatuan takwa. Masjid tempat beribadah, tempat berhimpun memuji Allah, tempat berhimpun memuji Allah. Satu lagi yang itu. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. La 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 la, Allah Tuhanku. La 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 la, Islam agamaku. La 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 la, Muhammad nabiku. La 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 la, Al-Quran kitabku. Sudah, terima kasih. Ya, wassalam. Salam sayang. Wassalam.